Kenapa menjerit? Karena terjadi permutasian antara dunia air ke dunia udara. Makanya bayi itu menjerit. Kaget. Ya. Tapi aneh kalau misalnya bayi tidak ngejerit ya, atau misalnya tidak nangis, suka dicepretnya kakinya ya. Karunya teuing ya. Kasihan atuh ya. Nah, tapi itulah gitu kan. Tapi nggak ada gitu kan. Nah, ini kita balik lagi ke marah. Marah itu sendiri tidak muncul secara akhirnya, nggak ada. Misalnya lahir tiba-tiba marah-marah, nggak ada. Ya, marah. Dan marah pun diajarkan kepada kita. Apa coba penyebab marah itu kenapa sih? Kenapa kita marah biasanya? Anda marah kenapa biasanya? Kadang karena kesel, Pak, gitu. Kesel. Kenapa kesel? So, kita bahas secara mendalam. Kenapa kesel ke orang lain? Karena orang lain tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Benar nggak? Iya. Makanya kita kesel gitu kan, karena orang lain tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, marah. Makanya kita marah. Dan marah pun kita diajarkan supaya marah. Sama siapa coba yang pertama? Sama orang tua dulu. Orang tua misalnya mencontoh memarahi orang lain atau memarahi misalnya si papa marahi mama misalnya atau mama marahi kita. Kita diajarkan. Ya, marah itu sendiri. Kita diajarin loh. Kemudian kita diajarkan juga, kamu masa diem aja sih digituin? Kamu nggak marah? Itu diajarin loh. Marah itu sendiri. Nggak muncul secara akhir ya. Bahkan di agama pun diajarkan, di agama ya diajarkan kita nggak boleh marah loh. Makanya turun satu ayat, wasta'inu bis-sabri was-salat, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong sabar. Dan sholat sebagai penolong sabar. Kenapa coba kita nggak boleh marah? Ada yang tahu nggak kenapa kita nggak boleh marah? So, kita bahas secara mendalam. So, kenapa? Membuat pikiran kita jadi nggak tenang, Pak. Jadi kayak otak kita itu kayak nggak berhenti mikirin dia aja gitu, Pak. Karena marah. Ya. Jadi untuk pikiran yang lain itu nggak ada lagi gitu. Betul. Mikirin dia kita marah gitu aja, Pak. Kayaknya. Kenapa kita marah? Karena marah itu enak. Jujur deh, marah enak nggak? Oh, jangan munafik. Munafik Anda. Kata siapa enak, marah nggak enak? Enak. Betul. Kenapa coba? Karena tadi selalu diulang-ulang di pikiran kita. Dipikirin terus orang yang kesel. Benar nggak? Karena selalu dipikirin. Kita kesel, itu dipikirin di pikiran kita. Tadi kesel ya dipikirin gitu ya. Dalam pikiran kita diulang-ulang terus dalam pikiran kita. Benar nggak? Diulang-ulang. So, enak makanya. Karena manusia itu sendiri pada dasarnya tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak sukai. Tidak akan mengulang-ulang sesuatu yang dia tidak sukai. Mau diulang-ulang. Tapi karena marah itu enak, diulang-ulang terus di pikiran kita. Dipikirin terus gitu kan. Nah itu, ya marah itu sendiri. Nah, di agama pun dilarang kita marah. Kenapa? Karena marah itu sendiri muncul dari ketidaksadaran. Ya sekali lagi nih, marah muncul dari ketidaksadaran. Nggak sadar. Karena secara ilmu, secara keilmuan, ketika manusia itu marah, kimia tubuh itu sendiri naik semua ke otak. Ya, kimia tubuh semua naik ke otak. Yang menyebabkan apa coba? Amigdala semakin agresif. Di sanalah kinerja otak semakin menurun. Makanya orang marah rata-rata bararodo. Punten ya, rata-rata bararodo. Kenapa coba? Karena dia tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Kenapa demikian? Karena marah lebih mudah dibandingkan berpikir. Ya, marah itu sendiri lebih mudah dibandingkan apa? Berpikir. Karena mikir mah hese. Mikir itu susah. Kalau marah mah gampang, kali marah sekali kita beres. Ya. Nah, marah itu sendiri muncul dari ketidaksadaran. Makanya orang yang marah-marah rata-rata udahna apa coba? Nyesel, kaduhung, bener nggak?
Aduh, nyesel aduh kaduhung ketemu malu ya. Kalau ketemu jadi malu ya, benar nggak? Benar, gitu kan? Iya, Pak. Nah, Jadi malu sendiri. Malu sendiri ya, iya, jadi malu sendiri gitu kan, karena bukan dari kesadaran kita marah itu sendiri. Makanya di istilah Lemurian itu sendiri gitu kan, ratusan atau ribuan tahun yang lalu gitu kan, ada istilah Anjana Ambika, Anjana Balgika, Anda marah, Anda bodoh. Kenapa orang marah bodoh? Karena dia tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Ya, orang yang suka sering marah ya, itu sendiri denyut jantung itu sendiri sering terpacu. Gitu kan? Denyut jantung terpacu, akhirnya apa coba? Penyakit masuk jantung, darah tinggi, dan lain sebagainya. Makanya di agama dilarang. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah itu. Tapi di Indonesia, itu kan kita diajarkan digiring. Kita itu sendiri di Indonesia nih, perhatikan nih buat kalian semua. Kita di Indonesia diajarkan dan digiringkan kepada suatu hal yang membuat kita marah. Ya, benar nggak? Sok lihat di medsos. Pasti semua yang bikin kita marah ya. Benar nggak? Bacaan-bacaan kita, video-video yang kita lihat yang bikin kita marah, benar nggak? Benar, Pak. Benar. Kenapa coba? Karena kita digiringkan supaya marah. Kalau kita marah, ya otomatis kita nggak akan berpikir dengan jernih. Ujung-ujungnya apa coba? Ribut. Yang mengarah ke perkelahian. Setelah mengarah ke perkelahian, setelah itu apa coba? Pecah Indonesia. Setelah Indonesia pecah, mereka dengan mudah menguasai sumber daya alam Indonesia. Sengaja loh, kita itu sendiri. Dibuat marah, apalagi di isu-isu yang namanya agama. Ya, seharusnya agama itu sendiri mengajarkan bagaimana manusia itu sendiri toleransi yang tinggi, saling memaklumi, tidak mudah marah, tidak mudah benci. Ini kita digiringkan pada sesuatu yang membuat kita benci loh. Marah. Ya. Apalagi gitu kan isu-isu agama tuh luar biasa ya. Makanya kata Ibnu Rus, ribuan tahun yang lalu, ratusan atau ribuan tahun yang lalu pernah bilang kayak gini. Jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Kenapa coba? Jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Kenapa coba? Karena orang bodoh mah nggak pernah bertabayun. Ya, orang bodoh itu nggak pernah bertabayun. Dia menelan bulat-bulat dari satu informasi. Orang bodoh mah. Sedangkan orang cerdas ya beda. Orang cerdas itu sendiri dia menelusuri informasi. Ketika datang informasi, dia bandingin dengan informasi yang lain. Dan dia menelusuri informasi tersebut, enggak ditelan bulat-bulat, gitu kan? Itulah orang cerdas. Kalau orang bodoh enggak, langsung ditelan. Apalagi isu-isu yang bisa membuat kita marah, benci, dan lain sebagainya. Itu semakin jauh kita dari agama. Ya, di Islam pun diajarkan bagaimana kita jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Di agama Kristen pun sama. Di agama Hindu sama, dan di agama-agama lain sama. Ya, nggak boleh kita itu sendiri gitu kan, marah dan lain sebagainya. Ya, kita diajarkan loh seperti itu. Ya, kita diajarkan. Karena kita negara subur makmur ya, kita negara yang subur dan makmur. Gimana caranya agar rakyat kita itu sendiri gitu kan supaya tidak akur, tidak rukun. Karena kalau misalnya kita tidak rukun, mereka dengan mudah menguasai sumber daya alam Indonesia, mudah loh. Makanya isu yang dimainkan di Indonesia itu sendiri paling mudah isu agama. Ya, disebarkan hoax dan lain sebagainya. Kebencian aja. Diadu domba. Polisi sama TNI diadu domba. Masyarakat sama negara diadu domba. Sekarang itu sendiri udah luar biasa ya. Indonesia udah kayak gini. Ya, udah kayak gini. Apalagi sekarang hoax itu sendiri gitu kan bermunculan di masyarakat. Apa itu hoax? Kenapa ada hoax? Hoax itu sendiri ya dibuat oleh orang pintar yang jahat dan disebarkan oleh orang bodoh yang baik. Hoax itu apa sih? Ulangi. Hoax itu apa?
Berita palsu, Pak. Berita palsu. Hoax itu sendiri dibuat oleh orang pintar yang Yang disebarkan oleh orang baik yang yang jahat, bodoh. Oke, disebarkan oleh orang pintar yang jahat, jahat. Dan disebarkan oleh orang baik yang bodoh. bodoh. Nah, itu hoax itu sendiri. Ya, kembali ke marah ya, marah. Nah, kalau marah itu sendiri, itu kan orang itu sendiri tidak berpikiran dengan jernih. Karena bukan dari kesadaran. Makanya coba lihat deh. Piala Dunia aja. Jangan Piala Dunia deh jauh-jauh ya. Misalnya main bola deh, di main bola di Indonesia ya. Misalnya Persib lawan Persija gitu kan. Misalnya pemain Persib misalnya kepancing emosinya sama pemain Persija. Biasanya mainnya kayak gimana? Baku hantam, Pak. Baku hantam. Bener nggak mainnya? Nendangnya bener nggak? Enggak. Nggak. Kaditu-kadiu ya? Kacau bahkan mainnya. Sengaja dibuat seperti itu. Kalau orang yang marah, hilang kesadarannya. Makanya mainnya kacau, jadi kacau. Gitu kan. Akhirnya jadi kacau mainnya gitu kan. Karena apa? Kedistract pikirannya, emosi. Karena marah itu sendiri muncul dari ketidaksadaran. Itu makanya gitu kan. Marah juga diajarkan. Tidak muncul secara lahiriah, enggak. Gitu kan. Makanya kita hindari yang namanya marah itu sendiri. Yang kedua apa sih? Selain marah, apa lagi coba? Ada yang tahu? Tadi marah. Terus apa lagi kira-kira? Apalagi coba yang diajarkan apalagi? Hei. Apalagi? Ada tuh orang sih. Apalagi, woi? Halo? Gimana tadi, Pak? Apalagi coba selain marah, apalagi coba yang diajarkan? Kebaikan juga diajarkan, Pak. Kebaikan diajar, tapi manusia itu pada dasarnya semua baik loh. Ini kan emosi yang diajarkan. Benar? Ini emosi yang diajarkan. Kira-kira apa lagi coba? Ini nih, ketakutan. Ketakutan muncul secara lahiriah enggak? Enggak. Ini diajarin loh. Contohnya kenapa? Kenapa kita takut? Anda kenapa takut? Karena ditakut-takutin, Pak. Takutin. Yang lainnya kenapa kita takut? Karena membuat kesalahan, Pak. Membuat kesalahan. Boleh. Takutan. Kita ngobrol ketakutan ya. Kenapa kita takut? Coba. Karena diancam, Pak. Ancam. Boleh. Kita bahas sama-sama ya. Kita bahas secara mendalam ya. Karena ini nggak ada diajarin di luar ya. Kenapa kita takut? Karena kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Benar nggak? Ketakutan itu terjadi manakala kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Contohnya apa coba? Takut bertanya. Takut bertanya. Kenapa takut bertanya? Karena takut salah ya. Padahal belum tentu salah. Ya. Ketakutan terjadi manakala kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Contohnya apa coba? Contohnya takut ketinggian. Kenapa takut ketinggian? Cung, di dia ini takut ketinggian nggak? Siapa yang takut ketinggian, Cung? Oke. Kenapa Anda takut ketinggian? Ngeri ngeliatnya, Pak. Karena Anda membayangkan jatuh. Benar nggak? Ya. Nah itu. Karena Anda membayangkan jatuhnya ketika Anda di atas, gitu kan? Anda membayangkan ketika jatuh bedak, aduh, kebayang jatuh gitu kan, jadi ranginang juga nah gitu kan, atau jadi opak gitu kan. Karena kita membayangkan ketika kita di ketinggian tersebut, kita membayangkan ketika jatuh, makanya pusing. Ketika ketinggian itu ya, atau enggak tuur, apa sih itu lutut itu berasa bergoyang ya. Nah kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi tersebut jatuhnya. Ya. Nah, itulah gitu kan ketakutan itu sendiri, gitu kan? Ketakutan karena kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi.
Yang kedua gitu kan, kita takut karena manusia itu sendiri takut pada sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang tidak terlihat. Contohnya apa coba? Masa depan. Ya, kita takut sama masa depan ya? Atau kita takut sama hari esok ya? Iya. Iya. Kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Kita membayangkan hari esok itu yang belum terjadi ya. Kita membayangkan hari esok yang belum terjadi. Makanya stres badan kita jadi geringnya. Jadi sakit kita teh. Jadi stres, penyakit masuk. Akhirnya muncul. Ya, lambung, asam lambung. Ya, karena kita membayangkan belum terjadi. Aduh, gimana ya praktek ya? Aduh, saya takut nggak bisa. Terus diulang-ulang di dalam pikiran kita ya. Diulang-ulang terus dalam pikiran kita. Karena takut itu enak. Ya, ketakutan itu enak. Dan kita merasakan ketika takut tersebut, kita merasakan dibayang-bayang, terus dirasain, terus di dalam pikiran kita enak loh. Ya, seperti kita takut masa depan. Ya. Jangan pernah membicarakan masa depan kalau kita sendiri belum pernah ke masa depan. Jangan pernah gitu kan membicarakan masa depan kalau kita sendiri belum pernah ke masa depan. Kenapa demikian? Karena hidup itu hari ini, detik ini. Hidup ini hari ini, detik ini. Bukan hari kemarin, bukan. Ya. Hidup itu hari ini, detik ini, sekarang. Coba cubit, sakit nggak? Sakit, Abah mah. Sakit nggak? Coba cubit. Sakit? Sakit. Iya, sekarang hidup mah. Bukan besok, bukan. Bukan kemarin, bukan. Hidup itu hari ini, detik ini. Kenapa coba? Hari kemarin adalah pelajaran buat hari ini. Dan kita perbaiki hari ini, detik ini. Agar masa depan kita lebih baik. Ya, sebab hari ini, detik ini menentukan kualitas Anda di masa depan Anda nanti. Ya, jangan pernah membicarakan masa depan. Kalau hari sekarang juga Anda nggak dijalankan dengan baik, Anda rebahan kerjanya, atau main handphone terus tiap hari pagi siang sore nge-scroll status orang gitu kan, ngeliat foto-foto orang. Ya, masa depan Anda sesuai dengan hari sekarang. Hidup hari ini, detik ini loh. Maksimalkan hari ini, detik ini. Ya. Kita jangan membayangkan sesuatu yang belum terjadi termasuk masa depan. Nah, itu. Ya. Kemudian ketakutan yang diajarkan takut apa coba? Ketakutan yang diajarkan takut apa coba? Ketakutan. Hah? Apa? Oh. Yang diajarin takut gagal. Kan tadi kan hidup itu hari ini, detik ini. Maksimalin dulu hari ini, detik ini, Okta. Baru masa depan sesuai dengan hari ini, detik ini. Gitu kan? Nah, itu. Ketakutan yang diajarkan apalagi coba? Takut hantu. Atau takut jurig. Ya, kita diajarkan. Makanya ketakutan massal itu sendiri ada takut sama hantu. Ya. Ketika kita nonton film hantu, wah, ongko wae sieun tapi ditonton. Ya, ongko sieun tapi ditonton gitu kan. Nah, itu gitu kan. Karena kita menikmati ketakutan itu, kita nikmati. Sama kita dinikmati ketakutan itu sendiri. Dan kita seneng. Ketika kita takut, kita seneng ketakutan kita itu sendiri. Makanya takut itu enak. Ya. Dan itu bagian ego juga, marah ego. Takut juga ego, ya. Gitu kan? Makanya di agama pun gitu kan kita diajarkan. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang beriman itu sendiri tidak khawatir, tidak sedih hati, khawatir. Khawatir itu muncul dari ketakutan. Kita nggak boleh ketakutan itu sendiri. Ya, takut itu sendiri, lempeng aja. Ya, coba hindari. Belajar dimulai dari diri kita gitu kan. Karena ketakutan itu sendiri permainan pikiran, ya. Ini permainan pikiran. Marah, takut itu permainan pikiran. Ya, itu semua permainan pikiran. Ya, itu ketakutan. Terus apalagi sih kita bahas nih? Benci.
Selanjutnya adalah benci. Itu kan? Benci. Apa bedanya benci sama bogoh? Apa bedanya benci sama cinta? Woi, apa bedanya benci sama cinta? Ada di pikiran, Pak. Sama-sama apa? Pikirin. Eta. Sama-sama dipikirin, bener. Benci dipikirin, terus di pikiran kita, tadi sebel kasih eta, masa ngelewat gak sopan? Dipikirin, terus sebel, sih teh. Cinta dipikirin nggak? Dipikirin atau Dipikirin. Tadi orang eta, ini cakep banget. Dipikirin terus di pikiran kita, diulang-ulang terus di pikiran kita, bener nggak? Bahkan yang paling parah apa coba? Suraseri sorangan. Tilu es, suraseri sorangan gitu kan yang paling parah. Bener nggak? Kayak gitu. Apa bedanya benci sama cinta? Sama-sama dipikirin. Nah, kenapa kita benci? Kenapa kita benci? Woi, kenapa kita benci? karena sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang tidak menyenangkan karena orang lain tidak sesuai dengan keinginan kita.